Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, baik. Pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas kembali materi yang kemarin sudah kita bahas ya, yaitu tentang perubahan wujud benda. Ya, perubahan wujud benda itu ya bisa disebabkan oleh 5 cara. Ya, yang pertama yaitu secara fisika, perubahan secara fisika, perubahan secara kimia, ada perkaratan, ada pelapukan, dan juga ada pembusukan. Nah, sekarang Bapak mau tanya ya, siapa yang tahu apa itu proses perubahan secara fisika? Oh, bagus ya. Jadi perubahan secara fisika itu yaitu perubahan wujud benda di mana benda tersebut bisa kembali lagi menjadi bentuk semula ya. Jadi setelah dia berubah, dia akan kembali lagi, bisa berubah kembali lagi menjadi bentuk yang semula. Contohnya apa nak? Siapa yang tahu? Contohnya? Oke, bagus. Contohnya yaitu es ya, batu es ya. Contoh ini Bapak contohkan langsung ya. Nah, ini namanya batu es atau es batu ya nak ya. Ini berasal dari benda cair yaitu air ya. Air ketika kita masukkan ke dalam kulkas, ke dalam freezer ya, lama-kelamaan dia akan membeku ya, berubah menjadi benda padat. Nih, benda padat. Nah, setelah kita keluarkan dari kulkas ya, kita diamkan di tempat terbuka ya, lama-kelamaan dia akan mencair kembali nak. Ya, mencair menjadi air lagi, menjadi bentuk cair lagi, menjadi air. Nah, setelah kita masukkan lagi nanti ke dalam freezer, ke dalam kulkas, dia akan kembali menjadi benda padat lagi. Inilah yang disebut dengan perubahan secara fisika. Pinter ya. Kedua, perubahan secara kimia. Apa itu perubahan secara kimia? Siapa yang tahu? Yang masih ingat? Siapa yuk? Yaitu perubahan benda di mana ya benda tersebut tidak dapat berubah kembali ke bentuk semula ya. Jadi bendanya itu kalau sudah berubah tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Oke, Banu, betul. Contohnya arang. Punya arang di rumah ya? Ini Bapak langsung contohkan ya. Hanya arang kayu ya, arang kayu. Nah, ini tadinya kayu nak, setelah proses pembakaran ya, dia berubah menjadi arang yang bisa digunakan untuk kita apa? Ayo, siapa yang tahu bisa kegunaan arang? Siapa yang tahu? Ya, untuk bakar sate, untuk gosok kalau zaman dahulu ya pakai arang seperti ini ya, untuk bakar ikan ya anak-anak di rumah ya. Nah, ini ya tidak bisa rubah lagi kembali seperti bentuk semula, nggak bisa berubah menjadi kayu kembali, nggak bisa ya, dia akan habis terbakar. Nah, ini disebut dengan perubahan secara kimia. Benda yang sudah berubah tidak bisa kembali ke bentuk semula. Bagus. Perkaratan. Nah, siapa yang tahu perkaratan? Contohnya apa? Oke ya, besi. Anak-anak punya sepeda kan di rumah, sering bermain sepeda. Sepeda itu terbuat dari apa nak? Dari besi. Nah, besi itu lama-kelamaan kalau tidak kita urus, kita rawat dengan baik, maka dia akan berkarat. Kalau sudah berkarat nanti dia akan menjadi kropos ya, akan hancur ya. Contohnya Bapak kasih contoh ya. Yang tahu ini apa namanya? Paku ya. Ini namanya paku. Paku terbuat dari besi nak. Nah, besi. Jadi paku ini lama-kelamaan kalau kita ya diamkan di tempat terbuka ya, lama-kelamaan dia akan berkarat ya, seperti ini ya, menjadi karat. Kalau sudah berkarat lama-kelamaan dia akan hancur ya, seperti itu, akan lapuk ya. Tuh, itu dinamakan dengan perkaratan. Paham? Ya, itu proses perkaratan. Yang keempat, pembusukan. Contohnya apa nak? Yang tahu contohnya pembusukan siapa yang di rumahnya? Tahu contohnya dari pembusukan? Yaitu nasi. Bapak kasih contohnya. Nah, ini nasi. Siapa yang suka makan nasi di rumah? Nih, nasi ini ya, siapa yang pernah melihat ibunya buang nasi mungkin karena basi? Ya mungkin karena ya udah kelamaan ya nggak dimakan, lama kelamaan ya di situ ya, maka dia akan menjadi basi. Ini nama disebut dengan pembusukan ya. Baik. Nah, jadi
Baik, jadi anak-anak ya bisa mempelajari ya tentang perubahan wujud benda ya dengan mengamati ya lingkungan sekitar yang ada di rumah anak-anak semuanya. Ya, jadi anak-anak bisa lebih paham. Nah, tugasnya nanti sampai rumah anak-anak silahkan melihat ya, mengidentifikasi ya benda-benda yang ada di rumahmu, di sekitar rumahmu ya. Anak-anak catat dan ada enggak proses perubahannya di situ ya. Kamu anak-anak catat apa nama proses perubahannya, apakah secara fisika, secara kimia, atau perkaratan ya, atau pembusukan, atau juga pelapukan gitu ya. Jadi kita belajarnya mudah saja ya, lewat apa yang ada di sekeliling rumah atau yang ada di sekeliling kita gitu ya. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat untuk kita ya, kita mengetahui ya perubahan-perubahan wujud benda yang ada di sekeliling kita ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.